Maaf Syekh Muhammad, saya tidak tahu bahasa Indonesia. Maaf semua saya tidak tahu. Iya udah bagus. Antum senang banget kalau lihat anak-anak kecil. Benar. Tadi kan sempat di Masjid Agung Sukoharjo kan. Kenapa suka dengan orang Indonesia? Ada cerita. Ada kisah. Orang Arab tidak bayar, orang itu padahal orang Indonesia bayar, orang miskin. Bagi orang Arab bukan itu, Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حيا الله Syekh Muhammad, وحيا الله الإخوة خلف الشاشة في الكاميرات. أهلا وسهلا. Saya senang datang ketemu antum Syekh Muhammad sama Ustaz Mukhlisin. Alhamdulillah. Saya dari Madinah datang ke Solo. Di Solo, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Gimana ini kesan-kesannya atau rasanya hadir di Solo? Tadi ngisi menjadi imam, kemudian bedanya di sini dan di Arab, di Madinah itu apa? Bedanya apa? Alhamdulillah, di Indonesia umum بالخصوص hari ini saya datang Jawa. Masya Allah, tabarakallah. Sering saya di Madinah lihat orang haji umrah datang dari Jawa. Lihat sering Bapak Ibu, dari mana Bapak Ibu? Dari Jawa. Ayo sering Bapak Ibu yang datang Madinah umrah, ayo sini Jawa. Ya insya Allah saya tidak pikir walau 1% saya datang Jawa. Tapi Masya Allah tabarakallah, bas saya datang Jawa, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah, masjid, orang salat, adab, ihtiram, akhlaq, Masya Allah tabarakallah. Apalagi ketemu Syekh Muhammad. Alhamdulillah. Ustaz Mukhlisin, sering saya ketemu Mukhlisin di Madinah. Sekarang di Jawa. Iya. Padahal orang Madinah pikir mau datang Indonesia. Iya kan? Orang sini pengennya ke Madinah. Subhanallah. Nah, ini orang Madinah pengen ke sini. Iya. Masyaallah tabarakallah. Ya alhamdulillah tadi banyak orang sini senang dengan hadirnya Ustaz Syekh ke Sukoharjo, Jawa Tengah ini. Alhamdulillah. Tadi sempat sudah keliling-keliling naik sepeda ya? Iya. Naik sepeda, gimana? Cuman berapa kilo aja. Apalagi saya keliling semua Jawa. Pasti saya nggak bulan Madinah. Udah bulan Madinah. Senang di sini. Tabarakallah, senang. Hujan. Ada hujan. Di Madinah kan juga ada hujan. Ada tapi sedikit. Mungkin jarang. Mungkin satu tahun sekali, 2 kali aja. Satu tahun 1 kali? Iya. Masya Allah. Di sini tiap hari hujan. Di Madinah Allah Subhanahu Wa Taala kasih Madinah tempat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, mantap. Madinah, Masjid Rasulullah SAW. Di sana sejuk. Kalau tidak ada Masjid Nabawi, kalau tidak ada Madinah, saya nggak mungkin di Madinah. Iya. Saya mungkin antum lihat saya di seluruh dunia. Tapi karena Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi, Masya Allah, tabarakallah, senang sekali. Di Madinah itu dinginnya saja itu berpahala. Iya. Bagaimana itu hadisnya? Ada hadis Nabi SAW, man sabara ala لوائها يعني حرها وبردها. Panasnya dan dinginnya ya? Iya, dan dingin yang panas. Sabar. Tidak ada seluruh dunia di Makkah yang satu salat 100.000. 100.000. Madinah 1.000. Tidak ada. Cuma Madinah 1.000, tapi tidak ada di seluruh dunia hadis itu. Hadis khusus Madinah. Yang ini ya, yang sabar itu ya. Kalau panas orang sabar, Nabi SAW syafi'. Syafaat yaumul qiyamah. Masya Allah. Kalau kita sabar dengan dinginnya sana, kalau dingin Allah beri syafaat. Nabi masih ke syafaat yaumul qiyamah. Itu hadis khusus Madinah aja. Ada hadis sahih? Sahih, rawahu Muslim. Riwayat Muslim. Jadi kalau di Madinah itu kita kedinginan, gitu kita mandi dingin, gitu. Iya, kalau antum itu sabar. Iya, kalau lihat dingin, ya Allah kenapa begitu? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Harus sabar. Sabar biar dapat syafaat. Iya, syafaat yaumul qiyamah. Musim panas sekali, ya Allah kenapa begitu? Jangan ya. Tunggu
sabar. Karena itu buat antum syafaat yaumul qiyamah. Bagus. Maaf Syekh Muhammad, saya tidak tahu bahasa Indonesia. Maaf semua saya tidak tahu. Ya udah bagus nih. Sedikit, ya. Bisa dipahami. Tidak apa-apa bisa, ya. Mantap. Perlu diketahui, beliau cerita sama saya, belajar bahasa Indonesia cukup dengan Syekh Google. Betul. Tapi, alhamdulillah sekarang bisa komunikasi nih. Iya. Ya. Sebelum walaupun Syekh Yusuf ini kurang pede kadang ngomong-ngomong gitu kan. Ya. Indonesia, saya masuk di Indonesia 2022 setelah COVID-19. Kenapa suka dengan orang Indonesia? Ada cerita? Ada kisah. Ada kisah. Kalau di orang Indonesia sudah di dalam kisah, tidak ada yang orang tahu itu kisah. Sekarang saya ngomong. Saya di Indonesia sekitar mau 4 tahun, sudah 4 tahun. Tidak pernah saya kasih tahu orang kenapa saya suka Indonesia. Belum pernah. Baru ini Syekh Muhammad sama Ustaz Mukhlasin saya kasih tahu kenapa. Iya. Saya dulu umur sekitar 7 tahun tidak sampai 10 tahun. Saya belajar di Masjid Nabawi di sekolah dari subuh. Setelah salat subuh, salat di dekat rumah saya, bapak saya bawa saya Masjid Nabawi. Bapak saya bawa saya Masjid Nabawi. Soalnya di Masjid Nabawi dari rumah saya sekitar waktu itu sekitar 7 menit. 7 menit. Kalau pakai mobil sekitar 7 kilo. Ya, 7 menit. Daerah mana itu? Daerah Hayy Al-Khaldiyah. Tariq Riyadh. Jalan Riyadh. Kalau mau Riyadh, mau Makkah jalan di situ. Jalan ke Riyadh ya. Dekat. Bapak saya sering bawa saya sama adik saya sama saudara saya Masjid Nabawi. Setelah salat subuh jam 7 sudah masuk sekolah sampai selamat jam 12 sebelum salat zuhur siang. Saya belajar. Orang Indonesia Bapak yang datang haji, datang umrah, bas lihat saya bahagia. Bahagia. Cuma lihat gitu. Lihat. Saya cuma lihat sini dia panggil saya. Kenapa Bapak? Sebenarnya saya nggak panggil Bapak, tapi wallahu a'lam. Mungkin waktu itu saya tidak tahu Papa, tapi kayak Papa misal, saya bilang ya Abuya. Abuya itu kayak Bapak. Kayak Bapak ya. Gitu. Waktu itu belum tahu Bapak ya? Ya, belum. Belum tahu Google? Belum ada Google. Belum ada Syekh Google terjemah itu belum ada. Ya, Bapak. Dia ngomong sama saya tapi tidak tahu saya dia ngomong apa. Cuman saya paham. Ayo baca Al-Quran, dia bilang gitu sama saya. Saya langsung baca Al-Quran, misal baca surat Al-Fatihah, baca Al-Quran. Pas saya kelas surat Al-Fatihah, dia kasih hadiah. Kasih hadiah. Cuma baca Al-Fatihah itu. Baca ya. Itu ya yang saya bikin saya bahagia juga. Ingat itu cuman orang Indonesia aja yang kayak gitu. Iya, yang kedua orang Turki ya. Turki. Tapi yang sering karena orang Indonesia banyak yang datang umrah haji, banyak sekali. Karena seluruh dunia orang Muslim di Indonesia sekitar 260 juta. Iya, yang orang sering datang orang Indonesia. Iya. Saya Bismillah. Ya Allah, padahal Bapak bawa saya sampai Masjid Nabawi dulu itu 20 tahun yang lalu nggak ada. Buat cuman saya miskin 1 rial sekitar 5.000 gitu lah. Ke saku ya? Iya, enggak cukup itu. Uang jajan. Iya. Pasti itu waktu dulu itu semua orang gitu. Pas sekitar 1 rial sekitar 5.000. Saya, ya Bapak Masya Allah kayak saya 10.000. Walaupun tidak ada uang rial dia Bapak, pasti dia kasih. Orang Indonesia. Iya, kasih orang Indonesia dia. Pas itu saya ingat Indonesia 20 tahun. Selamat saya umur 15 tahun, yang bagi sampai siang. Setelah salat zuhur saya balik rumah istirahat. Sebelum salat asar saya sudah di Masjid Nabawi belajar Quran. Kan subuh belajar itu ilmu al-hadis, fiqh, tauhid, itu belajar nama sama siapa aja itu pengalaman itu sekolah. Pernah belajar sama? Iya, kayak di Indonesia mungkin pondok itu. Iya, kayak ilmu syar'i. Bas saya di salat asar pasti juga orang Indonesia ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Kasih. Tapi dengan orang yang berbeda ya? Orang berbeda. Beda. Enggak. Saya kalau ketemu itu enggak pernah ketemu lagi. Enggak lagi. Tapi tetap Masya Allah itu waris orang baik. Tambah banyak. Ada orang Indonesia lagi. Banyak sekali. Dan sama gitu. Iya, banyak sekali.
Bas setelah salat Isya pulang. Satu hari itu lagi belajar Al-Quran. Masya Allah. Itu yang bikin saya terkesan cinta sama orang Indonesia, cinta sama Indonesia sebelum saya datang. Sebelum datang ke Indonesia. Pas saya ingat waktu saya umur 15 pernah baru, ke Indonesia? Enggak, waktu 15 apa 16. Ya Allah Rabbi, saya kenal sama kawin sama orang Indonesia gitu. Saya pikir cuma ngomong gitu. Keinginan gitu. Itu aja. Itu aja. Nikah sama orang Indonesia. Subhanallah. Itu umur saya 15. Sudah punya. Umur saya 27. Subhanallah. Lihat 12 tahun. 12 tahun. Allah ijabah. Allah ijabah doa. Allah kayak saya datang Indonesia. Jadi berapa hari langsung. Maaf saya. Jadi senang dengan orang Indonesia itu karena melihat orang Indonesia baik-baik gitu ya. Betul. Bukan karena cantiknya enggak. Tidak. Gitu. Enggak. Gini. Maaf. Orang Saudi kan cantik-cantik ya. Gini ya, saya ini. Maaf yang orang di belakang kamera, maaf ya. Kalau di orang Indonesia, maaf, ada yang cantik. Ada yang cantik. Tapi lebih cantik orang Arab. Tapi aku datang di sini kawin sama orang Indonesia bukan untuk cantik wajah. Cantik hati. Benar, Masya Allah, Tabarakallah di Indonesia. Dan dakwah ya. Dan orang Indonesia cukup, mungkin tidak terlalu orang Indonesia tahu ilmu, tahu agama seperti Arab Saudi di Madinah dan Makkah, maaf. Karena di Al-Quran turun di Makkah, di Madinah. Sunnah Nabi Muhammad SAW turun di Makkah, di Madinah. Mungkin orang Indonesia tidak terlalu bintar agama, bintar bahasa Al-Quran. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, kalau adab nomor 1 di dunia Indonesia. Masya Allah. Akhlak, akhlak di dunia. Di dunia. Kenapa antum bilang? Mungkin antum tanya, kenapa Yusuf bilang di dunia? Ya saya jawab antum. Karena saya yakin apa bilang. Apa saya ngomong? Saya sekitar 12 tahun di dalam Masjid Nabawi. 12 tahun. Seluruh dunia orang datang Madinah, Turki, Pakistan, Bangladesh, semua orang baik, insya Allah baik. Tapi yang mata saya lihat seluruh di dunia orang Indonesia adab ya, akhlak, sifat, ihtiram, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nah, dari situ ya berarti ya. Itu di dalam hati saya ngomong yang buat orang Indonesia beneran. Saya senang sekali kalau saya di Arab Saudi datang untuk kan kerja saya di Arab Saudi di Madinah. Pas berapa bulan saya datang Madinah, pusing sekali. Pikir ya Allah kapan saya pulang Indonesia. Masya Allah. Padahal asli Madinah nggak ada kerja saya. Tidak ada kerja. Berapa bulan di Indonesia nggak ada kerja. Ya mungkin karena nggak kerja itu. Jadi kan di sini di Indonesia nggak ada kerja. Di Indonesia kan rihlah, lihat alam, lihat ada uang masuk. Cuma di Arab Saudi karena saya kerja di Arab Saudi. Tapi di Indonesia, masya Allah. Aku tanya, kadang saya Bas masuk Madinah, duduk berapa hari? Ya Allah, saya mau balik ke Indonesia. Tapi ya Allah, kalau saya balik sekarang bagaimana? Nggak ada kerja buat saya di Indonesia. Yusuf sabar. 1 minggu, 2 minggu, pikir. Kadang saya salat. Saya ingat Indonesia, azan Indonesia, di sana. Salat Indonesia, masjid dekat-dekat, banyak masjid. Ingat orang Indonesia, orang anak-anak kecil-kecil. Ya, saya lihat tadi antum senang banget kalau lihat anak-anak kecil. Benar. Tadi kan sempat di Masjid Agung Sukoharjo kan setelah sholat biasanya anak-anak kecil itu untuk mentarbiyah, untuk belajar. Itu sama gurunya suruh, sama ustadznya suruh minta tanda tangan. Kalau memang benar kamu sudah ikut gitu. Nah, itu kan saya kasihan antum kan, mau saya tanda tangan itu terlalu banyak gitu. Tapi antum bilang, sini saya aja yang tanda tangan. Gitu. Saya kasih tahu Kenapa? Untuk Bapak Ibu dengar itu, maksud saya, kenapa saya suka sama anak-anak. Padahal itu bukan anak saya, tapi itu kalau tidak kayak anak saya, kayak adik saya. Yang anak itu lebih bagus. Saya senang lihat dia keluar jalan-jalan yang nggak bagus, apa lebih senang lihat dia di dalam masjid. Masya Allah, ya senang dalam masjid ya. Ini pertama kali. Ini pertama ya. Yang kedua, tidak ada di dunia kayak model di situ ustaz. Terima kasih ustaz yang di sekolah kan? Sekolah. Yang minta sama anak-anak harus bukti karena biar kasih saya bukti benar antum salat tarawih di masjid. Terima kasih banyak yang Bapak Ibu yang di sekolah. Allah Subhanahu wa taala kasih antum banyak rezeki, barakah, banyak umur insyaallah ketemu di Madinah. Kalau enggak sekarang lagi lihat saya di video umrah di Zamzam nanti sama Syekh Muhammad. Tapi lewat saya dulu ya.
Itu lebih bagus saya lihat anak Tapi itu semua di masjid-masjid di apa? Aku senang. Waktu saya sholat, karena saya sholat, suara banyak. Iya, saya pusing. Saya senang. Senang. Kenapa? Lebih Kadang-kadang wala dhalin. Wah, iya, enggak apa-apa. Anak-anak. Iya. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bapak ibu. Udrubu umuru abna'akum lis-salati wa hum abna'u sab'. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Artinya hadis itu wajib bapak ibu kasih anak tahu artinya salat bawa dia masjid umur 7 tahun. 7 tahun. Kalau di sudah umur 10 tahun wajib di ini ya. Bukul. Wajib. Kalau untuk tidak salat. Untuk salat. Kalau dia nggak dengar itu wajib, itu hadis. Ya. Wa farriqu bainahum bil madaji'. Artinya farriqu bainahum bil madaji', kalau sudah 10 tahun perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Kalau sudah 10 tahun. Kalau di bawah 10 masih kecil. Masih tidak masalah. Hadis bilang kalau sudah 10 tahun harus yang perempuan yang cewek sendiri, yang laki-laki sendiri. Kamar-kamar, jangan. Ya, seperti orang dewasa lah. Wafarriqu bainahum bil madaji'. Alhamdulillah saya senang lihat anak-anak di dalam masjid, walaupun dia bikin orang di dalam masjid pusing, bagus, enggak apa-apa. Ya, yang penting besok anak-anak gitu yang orang lagi antum marah sama dia, besok maaf ya Bapak Ibu, kalau lihat anak di dalam masjid jangan marah sama dia. Nah, ini kalau dia keluar masjid, kalau Bapak Ibu marah sama dia, pasti keluar masjid dia jalan nggak bagus. Sudah umur 10 tahun, 12 tahun bikin Bapak di rumah pusing. Kenapa bikin dia ribut-ribut, ada jalan nggak bagus, kalau jalur nggak bagus. Lebih bagus sabar, bikin dia senang kalau di dalam masjid, biar dia otomatis dia sudah berapa tahun dia lihat bagaimana Bapak Ibu sholat, pas dia masuk seperti Bapak Ibu. Nah, ini kadang diluruskan. Kadang kalau membawa anak kecil tuh ada yang memang sebagian ya, tidak semua ya. Bahkan ada masjid itu saya pernah lihat. Kalau di sini jarang. Itu ditulis sih anak-anak dilarang ke masjid gitu. Kenapa? Karena mengganggu gitu kan. Itu berarti salah ya? Tidak salah. Harus yang itu anak pelan-pelan ngomong sama dia, bawa dia, ayo anak, ayo salat. Nggak apa-apa. Kasih ada. Enggak, itu ada apa namanya, di masjid itu ditulis mamnu. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Harus itu tarbiyah ya, pendidikan ya. Imam muadzin wajib jangan gitu sama anak-anak. Harus sabar, harus kalau antum pusing karena dia suara besar, ini. Kalau di bawah saya kasih antum belajar Bapak Ibu, bawa dia angkat gini, bawa dia sampai saf awal. Suruh dia salat, ayo dekat sini, jangan, tidak boleh pergi di mana-mana. Oh, makanya itu kalau di Madinah itu saya pernah lihat anak-anak dikasih tali ya. Gitu. Di tali. Supaya nggak ributin orang. Oh, gitu. Kalau sini belum budaya kayak gitu, belum pada tahu. Insya Allah depan. Ke depan ya. Itu biar dia nggak kemana-mana gitu kan. Aku yakin. Maaf juga Aku yakin sama Bapak Ibu di Indonesia tidak tunggu orang bikin dia, kasih dia tahu bagaimana adab. Karena otomatis Bapak Ibu sudah belajar, sudah kasih orang bagaimana adab. Sudah orang Indonesia. Di sini saya bukan datang untuk kasih Bapak Ibu yang pengetahuan. Ya, karena untuk dia sudah punya ilmu, sudah kasih tahu bagaimana adab. Alhamdulillah. Saya dulu waktu masuk Indonesia beda ya. Sekarang saya beda. Bas saya lihat Bapak Ibu bagaimana ada, bagaimana sifat akhlak. Masya Allah, saya ikutin kayak orang Indonesia. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi kalau ada apa namanya anak rame, kan kadang ini tidak semua masjid, sebagian masjid yang punya pemahaman yang salah kayak gitu tadi ya. Salah, pemahamannya salah. Artinya anak-anak mamnu gitu ke masjid gitu kan. Lah enggak boleh kayak gitu kan. Harus ke masjid. Tapi mereka punya apa namanya? Mengatakan seperti itu, nah, anak-anak itu bikin enggak khusyuk katanya. Enggak. Harus gini. Nah, ini berbicara khusyuk ya. Kita bicara khusyuk ini. Kalau Bapak Ibu kalau anak-anak itu yang datang tidak bikin Bapak khusyuk, saya kasih antum hadis. Al-Hasan dan Al-Husain, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud salat, Al-Hasan di sini, Al-Husain di sini. Anu main kuda-kudaan. Iya, dia sujud, berdiri, bangun, rukuk, dia di atas. Main kuda-kudaan ya? Saya depan Nabi Muhammad SAW. Kita bukan siapa-siapa ya kita. Iya, saya Nabi SAW Nabi.
Tahu Nabi? Nabi. Harus orang ikutin Nabi. Nabi Muhammad SAW. Beritiba. Itu saya jawaban yang bapak, yang ibu dibilang itu tidak bikin saya khusyuk. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Nabi itu berarti nggak khusyuk berarti Nabi ya? Nabi SAW. Sujud, rukuk, bawa dia di sini. Masya Allah. Harus bapak ibu sabar. Malah harus sabar. Soalnya saya juga pernah pengalaman. Nah, gimana Mas? Jadi ketika saya ke masjid bawa anak, Dimarahi orang? anak saya kan rame di belakang itu. Akhirnya setelah sholat disamperin, anaknya jangan balik masjid, bikin ribut. Seperti itu, Ustaz. Tapi itu kan tidak semua masjid ya. Tapi buat masjid yang masih memiliki pemahaman seperti itu, fahamnya masih seperti itu salah ya menurut penjelasan tadi dari Syekh Yusuf. Berdasarkan dalil, bukan dari Syekh Yusuf, dari sabda Nabi ya, yang tadi insya Allah juga sahih. Sekarang cerita lain, Syekh Yusuf. Kalau di Saudi kan nggak ada orang parkir ya, Syekh Yusuf. Parkir apa? Parkir motor. Iya. Ya, pernah punya pengalaman nggak di parkir motor nih? Gimana? Parkir itu secara hukum Islam gimana itu? Kan dia minta uang ya. Gimana? Ada pengalaman nggak, cerita dulu, pernah nggak? Tentang parkir. Kalau saya sering ketemu kadang sama anak-anak, kadang sama adik-adik, kadang sama bapak. Padahal saya misal masuk Alfamart Aba Indomaret, saya ketemu yang orang parkiran, misal saya parkir motor, tiba-tiba itu saya parkir itu Alfamart, maaf ya, Alfamart Indomaret bikin parkir buat orang datang untuk beli. Iya, belanja. Di situ tertulis parkir gratis. Iya, padahal beneran ada yang tulis gratis. Saya masuk, pas keluar saya sudah lihat motor saya mutar. Saya pikir ya Allah, siapa yang mutar ini gitu kan? Enggak tahu. Tapi kalau di Saudi nggak ada ya kayak gitu? Tahu saya orang pasti ada orang yang itu. Iya. Tapi Allah, bagaimana? Padahal saya masuk nggak ada orang. Nggak ada orang. Pas saya keluar. Tapi kalau di Saudi nggak ada ya kayak gitu? Nggak seperti itu. Nggak ada. Harus ada sistem di Arab Saudi. Semua sistem. Parkir, tapi ada nota. Misal sistem bayar lewat online, bayar orang tapi harus ada nota, harus ada bukti bayaran. Di situ itu enggak resmi, Saya masuk, pas keluar, maaf Bapak, saya ada uang, tapi mungkin uang itu ini di Indonesia ya. Di Indonesia, saya kalau saya nggak kasih, dia marah. Oh, nggak ada yang marah. Iya. Juga kalau saya nggak kasih, semua orang itu orang pelit. Orang Arab kok pelit gitu. Kenapa begitu? Padahal orang Indonesia bayar langsung, bayar anak-anak yang ibu-ibu kasih langsung. Itu nama sedekah. Ya oke. Bapak Ibu, kalau ibu bapak kirain itu sedekah, maaf. Tadi saya bilang kalau orang Indonesia nggak terlalu pintar agama. Maaf. Itu bukan saya turunin orang Indonesia naik orang Arab. Itu enggak. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala ada ayat turun Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya ayat itu bukan saya seluruh dunia orang mukmin muslim khair ummah ya, lebih bagus dari dunia orang Islam itu ta'muruna bil ma'ruf, kasih tahu yang bagus, yang ilmu, baik, yang benar. Ya, ma'ruf wa tu'minuna billah. Iman billah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan nama sedekah Bapak Ibu. Soalnya itu orang kerja pertama kali nggak resmi. Negara nggak kasih dia kerja. Yang kedua, itu orang nggak gaji lewat negara pemerintah kasih dia gaji. Yang ketiga, negara tidak kasih izin dia di situ duduk biar ambil parkir Bapak Ibu yang intinya nggak legal lah gitu ya. Tahu saya itu orang lagi nggak kerja. Tahu saya itu orang lagi ada anak. Tapi itu bukan acara kasih kasih itu nama sedekah, bukan. Kalau Bapak Ibu cari orang sedekah, kasih orang sedekah harus cari yang orang benar. Yang orang benar harus yang benar kasih sedekah dia. Minta-minta. Membutuhkan, orang yang membutuhkan. Juga maaf Bapak Ibu, kalau yang orang di jalan minta-minta,
hukum Islam tidak boleh kasih langsung. Oh, nggak boleh? Iya, tidak boleh. Nggak boleh. Sebelum tahu itu benar apa enggak. Oh. Kadang dia liwat, Kan kasih kita kadang 100, ada yang orang 50, ada yang padahal mungkin dia banyak, Allah kasih dia rezeki. Aku nggak tapi wajib saya tahu dia benar miskin apa enggak, biar saya uang benar masuk buat orang yang miskin benar. Itu wajib hukum Islam. Jangan antum, mungkin Bapak Ibu jawab, maaf ya, banyak ngomong ya kita. Mungkin Bapak Ibu bilang, ya, mungkin Bapak Ibu bilang itu urusan dia. Itu minta itu. Nanti tanggung jawab dia dengan Allah. Juga, gitu. antum juga. Kadang ada yang bilang gini, ini tanggung jawab dia dengan Allah. Mungkin antum bilang sama saya, kalau anak-anak itu masih sekolah, masih kuliah, mungkin antum bilang, Yusuf, tapi itu orang ambil uang benar miskin. Besok kalau dia ambil uang, pergi malam minuman khamar, minum khamar, tanggung jawab antum, Bapak Ibu. Jadi dosa ya? Iya, susah. Susah. Kasih nggak kasih, tetap. Lebih bagus saya kasih nasihat Bapak Ibu, kalau benar cari orang minta uang untuk miskin, dia nggak ada makan, gini, bawa dia masuk tempat makanan, pilih buat dia, makan. Kasih dia. Kalau benar dia minta untuk makan, jangan kasih dia uang, bawa dia, kasih dia makan. Sudah kasih makan dia, niat apa antum, dia benar ambil dia, udah, itu sedekah nama. Itu sedekah nama. Itu sedekah. Tapi jangan kasih dia malam nanti dia pergi, bukan malam, mungkin pas sudah ambil pergi cari gini-gini yang nggak bagus, susah Bapak Ibu. Yang kasih dia sedekah itu bukan nama sedekah. Balik lagi untuk parkir, maaf ya. Sedekah kayak gitu kan. Sedekah Bapak Ibu harus resmi. Kalau dia benar kerja, misal Alfamart kasih dia, itu antum kerja, ambil uang sama orang-orang yang parkir, kasih tulis, harus orang parkir di sini harus bayar. Itu dosa juga. Saya pas masuk keluar harus bayar, bukan masalah 2.000. Oke, saya kasih 2.000, tapi banyak orang kasih. Padahal mungkin satu hari mungkin sekitar atas 1 juta. Iya, bisa jadi. Mungkin bisa. Kalau Karena, banyak bisa. Iya, karena kadang saya keluar Alfamart, saya lihat apa banyak gini uang. Oh, banyak banget. Gini 2.000 tuh. Pas saya tanya hati saya, padahal itu bukan urus saya. Mungkin orang bilang, Yusuf itu orang bukan Indonesia, orang luar negeri. Oh iya, oke, tapi saya duduk di sini, saya kayak saudara orang Indonesia. Aku tidak minta sama orang Indonesia, saya kasih orang bagaimana yang bagus, bagaimana yang nggak bagus. Kalau dia lihat juga saya jalan nggak bagus, nggak apa-apa, dia kasih nasihat saya, nggak apa-apa. Pas saya lihat, saya tanya hati saya, kenapa dia banyak uang? Itu benar sedekah. Ya Allah ya Rabbi, ya udah nggak apa-apa ya Allah, Yusuf diam aja, itu bukan urusan antum. Kita pergi aja. Saya bilang, pas pergi, Pak maaf ya, saya waktu itu saya tidak ada uang yang kecil. Tapi sering saya, biar orang nggak ngomong nggak bagus buat saya kasih. Tapi bukan buat sedekah. Saya kasih kayak maaf kayak paksa. Itu nama kayak paksa. Kayak dipaksa. Paksa ini sudah model gitu. Kalau anda bayar, pasti dia ngomong buat anda nggak bagus di belakang. Yang marah. Marah. Kalau nggak apa-apa dia ngomong depan saya, aku nggak apa-apa. Kalau di belakang? Di belakang itu masalah. Masalah itu nama riba dan riba. Bapak Ibu yang bilang itu orang Arab tidak bayar, orang itu padahal orang Indonesia bayar, orang miskin. Bagi orang Arab bukan itu. Bapak Ibu jangan su'zon, harus Allah Subhanahu wa taala qala fil Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Harus jangan su'zan, harus jangan ghibah. Kalau ada salah, ada masalah, ada lihat yang orang nggak bagus, langsung ngomong depan. Gini, tidak apa-apa. Terus itu halal nggak ya? Kalau orang bekerja punya pekerjaan parkir gitu. Wallahu a'lam, kayak haram. Kenapa? Kok haram? Pertama kali saya sudah kasih tahu antum, itu gak resmi. Itu wali amir tidak minta dia kerja di situ. Pertama kali. Yang kedua, yang punya toko tidak suruh dia kerja gitu. Kalau yang punya toko, kalau negara nggak kasih izin dia pertama kali. Yang kedua, toko nggak kasih dia izin. Yang ketiga, cuman dia yang datang untuk memarkir. Harus kasih dia tahu orang. Biar halal. Untuk itu semua haram. Halal bagaimana ya kan? Halal. Kalau izin negara dia nggak apa-apa parkir,
itu bekerja di situ. Yang satu negara. Yang kedua yang punya toko. Bilang sama dia itu toko saya diparkir. Bayar. Itu hak dia kan, itu tempat dia. Yang ketiga. Karena tadi ada tulisannya gratis tapi nggak ada yang parkir gitu. Itu. Lanjut. Masuknya haram. Iya, makanya. Itu kayak paksa saya bilang sama Ustaz. Itu secara syariat namanya apa itu? Haram. Kalau halal sudah custom negara pertama kali. Kalau nggak negara yang punya toko. Yang punya toko itu terserah kan itu tanah dia. Yang ketiga harus kasih tulis, kasih alamat itu kalau orang parkir harus bayar. Harganya berapa gitu ya misalnya. Yang keempat, parkir 2.000 misalkan. Yang lebih bagus kasih nota. Kasih nota. Itu parkir kayak mall, misal pergi mall, misal pergi rumah sakit di Indonesia banyak gitu. Nota. Kasih ini bayar buat parkir. Biar orang nggak pikir kenapa uang itu di mana parkir, masuk di mana. Juga jelas ya uang parkir masuk di mana gitu kan. Maaf, juga buat negara Indonesia pemerintah. Ini masukan ya, masukan. Itu harus uang tahu negara tanggung jawab. Uang itu masuk di mana? Itu mungkin mungkin itu orang ambil banyak orang ambil buat orang benar ada anak, ada istri, ada keluarga, ada orang sakit. Kadang ada orang ambil uang itu bikin jahat Indonesia. Misal bikin negara ribut. Mungkin kasih orang teman-teman minuman. Setelah minum itu mungkin bisa bikin orang ribut-ribut, misal bikin pusing orang masalah itu buat siapa yang salah, siapa yang masalah. Tetap Indonesia yang tanggung jawab, negara Indonesia tanggung jawab. Ada masalah mungkin pukul sama orang, mungkin masuk semua itu karena uang itu tidak tahu ambil di mana, lewat di mana, bagi itu untuk semua. Gitu ya. Harus itu wajiban negara Indonesia harus bikin itu ditertibkan, resmi, tersistem. Biar saya keluar Indonesia, datang di Indonesia, lihat bagaimana sistem. Masya Allah. Padahal saya sudah pertama video saya ngomong orang Indonesia akhlak, sifat, adab, ihtiram selalu dunia bahwa Masya Allah. Tabarakallah. Maaf Bapak Ibu untuk enggak apa-apa ini cuma ngobrol. Kan kita belajar ya, apa beda? Ustaz Muhammad yang tanya. Kan kita tanya ya adat, maksudnya di Saudi bagaimana, di sini gimana, kemudian secara syariat bagaimana. Ini kan pembelajaran buat kita semuanya. Apalagi kita seorang Muslim. Gitu kan. Terima kasih atas waktunya saya Yusuf, atas ngobrol-ngobrolnya. Sehat selalu buat saya Yusuf. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Saya minta maaf kalau saya salah ngomong. Buat pertama kali buat bapak ibu-ibu di masjid untuk anak-anak.